Novel Cultivation Chat Group Chapter 130. Pasukan cadangan sektor Immortal Farming yang bersembunyi terdiri dari 17 orang. Semuanya memiliki momentum yang kuat dan penuh semangat tempur. Sayangnya, hanya itulah kelebihan mereka. Kekuatan mereka terlalu lemah, dan di antara 17 orang cadangan itu, 2 adalah cultivator rank 3, sementara sisanya semua rank 2. Selain itu, sektor Immortal Farming terkenal di dunia kultivasi sekitar karena lemah dalam kekuatan tempur. Kekuatan yang bisa dilepaskan oleh 17 orang ini sangat diragukan. Pada saat ini, sosok paman dari sektor Immortal Farming menerobos dari belakang. Dia mengenakan sepasang sepatu biru yang ternyata adalah harta magis. Hanya dengan harta magis inilah dia bisa mengejar ketat Devil Monarch Anzi, bahkan sedikit lebih cepat daripada anjing setan Peking raksasa. Tentu saja, ada juga alasan bahwa anjing setan Peking itu tidak mengerahkan seluruh usahanya untuk mengejar. Untuk setan dengan rank seperti itu, kecerdasannya tidak kalah dengan manusia. Dia melihat ada konflik antara paman sektor Immortal Farming dan Devil Monarch Anzi, dan dia senang untuk mengambil keuntungan dari samping, dan membiarkan sang paman menjadi garda depan. Sebelum paman sektor Immortal Farming sampai, suaranya sudah sampai. Serang, itu orang dalam asap hitam yang menculik Suklen Sah Siliu. Pukuli dia. Kemudian, sang paman meraung marah, dan melompat ke udara. Tubuhnya berputar dan berubah menjadi tanduk naga racun, mengebor ke arah Devil Monarch Anzi. Gerakan pertamanya sudah merupakan jurus besar. Ke-17 anggota sektor Immortal Farming mengikuti dengan serangan mereka sendiri, menjalankan berbagai metode masing-masing. Karena hanya cultivator rank 4 yang bisa mengendalikan pedang dari jarak jauh, selain 3 yang menggunakan busur dan panah, sisanya para cultivator sektor Immortal Farming hanya bisa melompat tinggi ke udara, berdampingan. Dengan penambahan sang paman, ada 18 cultivator sektor Immortal Farming. Semua melompat hingga ketinggian 5 lantai, menyerang dengan ganas. Mereka mengangkat tangan dan kepalan, dan truki berfluktuasi. Ada berbagai efek cahaya, dan ini adalah pemandangan yang bahkan lebih megah daripada pertunjukan wuxia zaman modern. Kemudian, mereka secara kolektif memberikan Devil Monarch Anzi 0 poin kerusakan. Devil Monarch yang melayang di udara hanya tertawa dingin. Ding ding ding, serangan para cultivator sektor Immortal Farming hanya bisa sia-sia menghasilkan percikan api pada pertahanan melingkar itu. Kemudian, di bawah pengaruh gravitasi, para cultivator ini semua jatuh ke tanah. Devil Monarch Anzi bahkan tidak pernah menganggap para orang lemah ini dalam pandangannya. Tatapannya menyapu ke kejauhan, di mana anjing Peking raksasa itu sedang menjulurkan lidahnya, dengan cepat menutup jarak. Dalam 10 tarikan napas lagi, anjing Pekingese raksasa itu akan bisa menggigitnya lagi. Aku harus menyingkirkan para lemah ini dalam 5 tarikan napas. Devil Monarch Anzi berkata gelap dalam hatinya. Hah! Dia berteriak, dan pertahanan melingkar itu tiba-tiba meledak, berubah menjadi lebih dari 100 pedang pendek berwarna hitam. Pergi! Devil Monarch Anzi menggeram dengan suara rendah, dan lebih dari 100 pedang pendek berwarna hitam itu tampak hidup seperti ikan piranha, berpencar untuk masing-masing menerjang para cultivator sektor Immortal Farming. Suksesi suara pedang tajam membelah daging. Darah segar menyembur dan ada ratapan terus-menerus. 1 tarikan napas kemudian. Selain sang paman dan 2 cultivator sektor Immortal Farming rank 3 lainnya, semua anggota sektor Immortal Farming lainnya terbaring tergeletak di tanah, setiap orang memiliki lebih dari 10 luka pedang di tubuh mereka. Begitu bertemu, lebih dari setengahnya sudah dikalahkan. Hanya bisa dikatakan, seperti yang diharapkan dari sektor Immortal Farming. Cultivator rank 4 ke atas, memang sulit ditangani seperti yang diharapkan. Paman sektor Immortal Farming menggertakkan giginya. Teknik pedang jarak jauh dan kultivasi rank 4. Cultivator rank 4 telah disebut, Pseudocore Cultivators di zaman kuno, dan hanya selangkah lagi dari membentuk Gold Core dan menjadi rank 5 Gold Core Spirit Emperor. Mereka memiliki begitu banyak orang, dan masih bukan tandingan musuh. Sial, cadangan terkuat sektor Immortal Farming mereka masih belum tiba. Orang itu masih butuh waktu sebelum bisa bergegas ke sini. Mereka harus bertahan, setidaknya sampai murid senior, Jasmite, bisa bergegas ke sini. Saat dia memikirkan ini, mata sang paman terbuka lebar melihat asap hitam. Karena asap hitam pertahanan telah berubah menjadi sekawanan pedang seperti ikan, asap hitam itu telah terpisah dan mengungkapkan penampilan asli Devil Monarch Anzi. Dia adalah pria berotot berbaju sirah merah dengan rambut pendek. Fitur wajahnya ditutupi asap hitam, membuat orang sulit melihat seperti apa penampilannya. Tapi itu bukan bagian pentingnya. Yang penting adalah seseorang di belakang Devil Monarch Anzi. Di belakang Devil Monarch Anzi ada ekor raksasa, yang telah berubah menjadi tangan raksasa untuk menggenggam seseorang. Secara logika, orang yang digenggam seharusnya adalah nona kecil, Suklen Sah Siliu. Tapi, orang yang sedang ditatap sang paman saat ini adalah pria dengan wajah muda yang cerah. Penipu. Sang paman menunjuk Song Suhang, bajingan, mengapa ini kamu, di mana Suklen Sah Siliu? Hah! Devil Monarch Anzi juga membeku, menoleh untuk melihat benda berbentuk manusia yang digenggam dalam ekornya. Haha, Song Suhang tertawa tragis. Dahulu kala, ada seorang Song Suhang yang bermimpi melayang di langit biru. Dalam fantasinya, dia terbang dengan pesawat, melayang di langit, menyapu tanpa hambatan melalui langit dan bumi. Atau dia telah menguasai penggunaan pedang untuk mencapai penerbangan. Dia akan menginjak cahaya pedang untuk melayang di udara, tertawa angkuh pada 9 provinsi dan 4 lautan. Gambaran seperti apa yang bebas dan tidak terkekang itu akan dilukis.
Tapi dia tidak pernah menyangka bahwa pertama kalinya terbang di langit adalah dia menunggangi awan dan kabut sambil diculik. Banyak masalah dengan pengalaman pertama di langit biru ini. Itu telah dalam waktu singkat menghancurkan fantasinya tentang bagaimana anak baik harus menyerang ke langit. Fantasi begitu melimpah. Sayangnya, kenyataan masih begitu kejam. Kamu bukan Suklen Sah Siliu. Devil Monarch Anzi bertanya curiga. Haha, Song Suhang menggunakan cara mengejek untuk tertawa tragis, untuk menunjukkan perasaannya yang rumit. Jika kamu bukan Ah Siliu, mengapa kamu berlari keluar dan berteriak omong kosong ketika aku memanggil keturunan Suklan? Devil Monarch Anzi marah. Haha, setelah momen keheningan, Song Suhang memutuskan untuk menggunakan cara mengejek untuk tertawa tragis lagi. Kakekmu, aku hanya berteriak, siapa itu, saat itu, oke. Kamu menculikku, mengira aku adalah Suklen Sah Siliu hanya berdasarkan ini. Ada yang salah dengan targetnya. Mundur. Paman sektor Immortal Farming yang menggemaskan dan bodoh itu membuat keputusan tegas, dan berteriak. Adapun penipu terkutuk ini, apa hubungannya dengannya apakah dia hidup atau mati? Dia hanya peduli pada Suklen Sah Siliu. Devil Monarch Anzi membeku selama sekitar 2 tarikan napas. Jieji, menarik, sangat menarik. Tiba-tiba, Devil Monarch Anzi mulai tertawa terbahak-bahak. Tidak ada yang tahu apa yang dia tertawakan. Apa yang lucu di sini? Hehe, pedang. Pada saat ini, Song Suhang memegang jimat di sakunya antara jari telunjuk dan jempol dengan susah payah. Dia mengaktifkannya. Sebelumnya, dia digenggam terlalu erat oleh tangan Devil Monarch. Dia menggunakan banyak usaha sebelum bisa sekali lagi memegang jimat pedang antara jari telunjuk dan jempolnya. Memanfaatkan saat Devil Monarch terkejut, dia akhirnya menemukan kesempatan untuk menggunakan jimat pedang. Ketika jimat pedang diaktifkan, sosok ilusi yang bermartabat dan luhur muncul di belakang Song Suhang. Itu menatap Devil Monarch Anzi. Kemudian, mengikuti kehendak Song Suhang, sosok itu menggunakan jari sebagai pedang, menebas ke arah ekor Devil Monarch Anzi. Cahaya pedang yang gemilang berkilau, mengunci dengan kuat Devil Monarch Anzi. Bagi Devil Monarch Anzi, tidak ada lagi yang tampaknya ada di dunia kecuali pedang itu. Ini adalah jimat harta yang diciptakan oleh Grandmaster Dao of Talismans, dan cahaya pedang ini adalah seni pedang yang spektakuler. Tapi, Grandmaster Dao of Talismans itu tidak memiliki kultivasi tinggi. Setidaknya, ketika dia menciptakan jimat ini, dia belum membentuk intinya dan naik ke Spirit Emperor. Jadi, pedang yang diciptakan oleh jimat itu hanya memamerkan kekuatan kultivator rank 3. Tapi Devil Monarch Anzi tidak berani mengabaikan cahaya pedang ini. Meskipun hanya memiliki kekuatan rank 3, ini adalah seni pedang yang spektakuler. Mungkin jika dia tidak hati-hati, dia mungkin menderita kegagalan tak terduga di sini.